Selamat pagi anak-anak. Pagi, 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 luar biasa. Baik, sebelum Bapak lanjut, senang sekali rasanya Bapak bisa bertatap muka dengan kalian ya. Jadi mari kita awali kegiatan ini dengan mengaturkan panganjali umat. Om Swastiastu. Ya, anak-anak boleh silakan duduk kembali ya. Baik, Bapak lanjutkan. Terlebih dahulu Bapak absensi dulu ya. Baik anak-anak, apa yang hari ini ada yang tidak hadir? Oh iya. Jadi semua hadir ya anak-anak ya. Oke. Baik anak-anak, terima kasih atas kehadirannya ya. Tolong dipertahankan ya. Nah anak-anak, jadi sebelum ke materi hari ini Bapak akan curah pendapat dengan kalian. Jadi tadi mungkin anak-anak berangkat ke sekolah ya. Dengan ada yang naik motor, ada jalan kaki. Tentunya anak-anak berada pada tempat tinggal yang berbeda-beda ya. Nah mungkin dari sekian anak-anak apakah ada yang tempat tinggalnya berdekatan dengan sebuah sungai gitu? Oh ya, coba ceritakan sekilas bagaimana kondisi sungai yang ada di dekat rumah kamu. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Putu Sutawijaya Kusuma. Nah, di dekat rumah saya, yaitu jalan untuk menuju sekolah, terdapat sebuah sungai. Nah, yang bernama Sungai, kalau tidak salah namanya itu Sungai Taman apa? Sungai Taman Sari. Nah, sungai itu dahulunya itu airnya berwarna jernih sekali dan saya sempat bermain air di sungai tersebut. Nah, tapi belakangan ini semenjak musim penghujanan, air di sungai tersebut berwarna keruh atau sedikit kecoklatan. Nah, dan banyak juga ada sampah plastik yang terbawa oleh air tersebut. Nah, itu saja, Pak. Oh iya. Oke, terima kasih atas cerita yang sudah disampaikan oleh teman kalian, Sutawijaya ya. Nah dari situ anak-anak ya, berangkat dari apa yang diceritakan oleh teman kalian, Sutawijaya ya. Hari ini Bapak akan mengajak kalian belajar tentang pencemaran lingkungan. Utamanya yaitu pencemaran air ya. Tuh. Nah, oke. Jadi di pencemaran air ini ada beberapa ya tujuan pembelajaran ya yang anak-anak harus capai ya. Yang pertama dari tujuan pembelajaran ini adalah tujuan pertama adalah melalui tayangan video ya, melalui tayangan video peserta didik mampu ya menganalisis penyebab dari pencemaran air secara tepat. Nih, tuh. Yang kedua ya, melalui literasi bacaan anak-anak mampu menentukan dampak pencemaran air bagi kehidupan secara benar. Yang ketiga, melalui observasi anak-anak mampu mengkategorikan
kelompok jenis pencemaran baik secara fisika, kimia maupun biologi secara tepat. Ya, itu yang ketiga tujuan pembelajarannya. Yang keempat yaitu anak-anak melalui kelompok diskusi nanti ya, anak-anak mampu mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya di depan kelas dengan penuh percaya diri dan tanggung jawab. Ya, seperti itu anak-anak 4 tujuan pembelajaran yang pada materi ini yang anak-anak harus capai ya. Nah, sebelum anak-anak lanjut ke materi dan mampu meraih tujuan pembelajaran, Bapak akan memberikan pretest terlebih dahulu ya. Nah, tolong anak-anak masuk di grup WA-nya, Bapak akan bagikan langsung linknya pretest dari materi pencemaran lingkungan ini. Link sudah bisa masuk ya? Masuk ya, connect. Sudah? Silakan dikerjakan ya, langsung dikerjakan, nanti langsung dikirim jawabannya ya. Baik. Mohon dicermati setiap soal anak-anak ya. Jika anak-anak sudah menjawab, silakan langsung dikirim ya. Bagaimana anak-anak? Sudah selesai menjawab? Oke, kalau sudah, Bapak lanjutkan. Silakan dikirim jawabannya langsung. Baik. Jadi untuk tujuan Bapak sudah sampaikan ya dari materi ini. Nah, ada yang terpenting sekali anak-anak di menjelang kita akan mempelajari materi pencemaran ini adalah makna anak-anak setelah mendapatkan nantinya pembelajaran ini ya. Makna yang terpenting yang terkandung dari pembelajaran materi pencemaran air ini adalah yang pertama ya, anak-anak mampu menunjukkan sikap kepedulian ya, sikap kepedulian terhadap lingkungan tempat tinggal kalian ya. Peduli, tanggap ya terhadap hal atau faktor-faktor yang dapat mempengaruhi pencemaran lingkungan, khususnya pencemaran air. Itu kalian harus punya rasa kepedulian ya. Yang kedua, anak-anak mampu ya menerapkan ya rasa kepedulian ini dengan melakukan satu kegiatan
ya yang rutin berupa kegiatan gotong royong ya. Kegiatan gotong royong itu yang terpenting ya dalam menjaga lingkungan sekitar ya agar bebas dari pencemaran. Ya. Tuh. Ada itu beberapa hal yang terkait kebermaknaan dari materi ini anak-anak ya. Oke. Jadi sebelum ke materi puncak anak-anak, Bapak mau mengajak kalian agar lebih termotivasi mengikuti proses pembelajaran kali ini. Bapak akan menyampaikan sebuah pantun buat kalian anak-anak ya. Awan hitam menutupi fajar. Bulan bintang letaknya sejajar. Ayo anak-anakku kita belajar agar cita-cita kalian dapat dikejar. Mungkin dari pantun yang Bapak sampaikan, mungkin ada dari kalian yang mau membalas pantun Bapak persilakan. Ya, silakan Galuh. Jadi menurut saya pantun Bapak ini sangat bagus. Di sini saya akan membalasnya dengan pantun saya, yaitu Surya muncul di kala fajar. Cakep. Bapak datang dari seminar. Cakep. Kita selalu semangat belajar. Masa depan pasti bersinar terang. Iya. Luar biasa anak-anak ya. Nah, itu sebagai bentuk motivasi agar proses pembelajaran hari ini dapat berjalan. Baik, lanjut anak-anak. Kembali ke baik, Bapak akan menayangkan sebuah permasalahan ya. Bapak harapkan dari permasalahan ini melalui video ya, tayangan video, kalian bisa memunculkan mengumpulkan beberapa diagnosa ya dari permasalahan ini untuk nantinya bisa didiskusikan dalam diskusi kelompok ya. Indonesia terdapat kehidupan laut yang sangat indah. Air di lautan itu sangat jernih, bersih dan dapat ditembus oleh sinar matahari, sehingga kehidupan makhluk hidup di laut sangat sehat. Semua makhluk hidup di laut sangat senang berenang ke sana kemari, tak terkecuali ikan kecil yang bernama Icil. Icil dan teman-temannya beraktivitas seperti biasa, mencari makan, bercakap dengan penghuni laut yang lain. Suatu ketika, pada saat penghuni laut sedang beraktivitas, datanglah berbagai benda asing yang jatuh dan mengalir ke tempat tinggal mereka. Benda-benda asing ini berupa sampah, plastik, dan limbah cairan. Awalnya mereka biasa saja menghiraukan benda-benda asing tersebut. Namun hari berganti hari, benda asing tersebut mulai banyak hingga menimbulkan bau, berubah warna air, dan hampir menutupi tempat tinggal mereka. Penghuni laut mulai kesulitan melihat matahari karena terhalang oleh benda asing tersebut. Oksigen yang biasa mereka hirup juga sudah mulai menipis, dan banyak penghuni laut yang mati atau kehilangan nyawa. Wah, itu sedih sekali karena akibat pencemaran air ini, dia harus kehilangan teman-temannya. Sekarang, Icil si ikan kecil sendiri, dan dia harus berenang ke tempat yang lebih baik. Tempat di mana dia bisa menghirup oksigen dan bisa melihat sinar matahari dengan bebas. Kira-kira masih ada? Oke. Baik anak-anak, tadi Bapak sudah menayangkan ya video yang berkaitan dengan pencemaran lingkungan, dalam hal ini pencemaran air ya, yang terjadi di mana anak-anak? Di laut. Oke. Nah, dari tayangan video itu anak-anak ya, Bapak harapkan ya anak-anak bisa menemukan ya satu permasalahan ya, beberapa permasalahan dan bisa menganalisisnya ya. Nah, ada yang bisa memberikan satu komentar ya terkait dengan video itu?
Coba. Ya, pendapat ya terkait dengan tayangan video yang tadi Bapak tayangkan. Apa yang kalian bisa temukan? Oke, coba. Ada? Ada? Coba silakan berpendapat tentang keberadaan. Boleh Ika, silakan Ika. Om Swastiastu. Jadi di sini saya akan berpendapat mengenai video mengenai apresiasi pencemaran air yang telah ditayangkan tadi. Jadi pendapat saya adalah, jadi sebelumnya itu saya dapat melihat bahwa pada video tersebut sebelumnya air atau ekosistem laut tersebut masih terlihat jernih dan juga terlihat sangat sehat, dan aktivitas yang biasa dilakukan oleh hewan-hewan laut pun masih berjalan. Dan pendapat saya mengenai video itu adalah adanya dampak yang besar terjadi karena ulah dari manusia yang tidak bertanggung jawab dan ceroboh dalam menjaga ekosistem laut tersebut, sehingga dampak besarnya itu membuat ekosistem laut menjadi mati, terutama pada hewan-hewan yang hidup di laut tersebut. Itu yang dapat saya sampaikan. Ya. Terima kasih Om Santi. Tepuk tangan dulu buat ikannya. Ya, luar biasa, bagus ya. Apa pendapat dari ikannya itu tadi terkait dengan tayangan video tadi anak-anak ya. Nah, berkaitan dengan tayangan video tadi ya. Bapak akan membahas tentang pencemaran air di sini ya. Bahwa pencemaran lingkungan itu secara umum anak-anak itu disebabkan karena adanya zat atau apa? Bahan pencemar ya yang masuk ke dalam lingkungan tersebut, dalam hal ini ke dalam air ya. Itu zat-zat yang dimaksud ini bisa berupa logam anak-anak ya, bisa berupa logam maupun zat berupa limbah ya, cairan berupa limbah yang bersumber dari pabrik industri ya maupun dari pertanian. Itu anak-anak ya. Itu penyebabnya yang mengakibatkan ya tercemarnya air ya, baik di sungai maupun di laut. Nah, jadi secara umum ada dua faktor penyebab dari pencemaran air anak-anak ya. Satu karena faktor alami. Ya, satu karena faktor alami. Yang dimaksud dengan faktor alami ini berupa apa? Adanya bencana alam anak-anak ya. Bencana alam itu seperti contoh, kira-kira apa bencana alam yang bisa mengakibatkan terjadinya pencemaran air anak-anak? Ya, Justin, silakan. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Yudhika Nayapurana Yasin. Jadi di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Pak Roman selanjutnya. Apa saja bencana yang menyebabkan pencemaran air? Ya. Jadi bencananya itu bisa jadi longsor atau banjir, atau tsunami juga dari laut dan lain-lain bencana yang lain-lain. Ya, bagus ya. Tepuk tangan dulu buat Justin ya. Oke, benar anak-anak ya. Jadi ada berbagai bencana alam yang menyebabkan terjadinya pencemaran air. Di antaranya yang sudah disebutkan oleh Justin. Ada bencana alam berupa tanah longsor ya. Tanah longsor ini secara tidak langsung itu akan berdampak terhadap tercemarnya air ya, sungai. Karena dari tanah longsor itu membawa berbagai jenis sampah ya, baik dari sampah dedaunan yang akibat tumbangnya pohon ya, terus juga dari daerah sekitar dari tempat terjadinya tanah longsor itu ya, berbagai benda ya akan terbawa oleh aliran air itu. Nah, itu anak-anak juga karena gempa bumi anak-anak ya. Gempa bumi ini akan memporak-pondakan ya semua benda yang ada di tempat terjadinya gempa bumi. Karena sudah rusak berat, jadi benda-bendanya itu akan meninggalkan berupa sampah. Ya, suatu ketika terjadi hujan lebat, maka sampah-sampah itu akan tergerus bersamaan dengan aliran air sungai. Nah itu juga menjadi penyebab pencemaran di air ya, yang akhirnya bermuara di laut. Nah,
sesuai dengan tayangan yang Bapak tadi tayangkan itu. Nah, sampah-sampah itu sebenarnya memang karena disengaja dibuang oleh manusia itu sendiri ya, karena ulah kita sendiri, atau memang karena adanya bencana alam di hulu ya, sehingga mengalir sampai ke muara, sampai ke laut ya anak-anak itu. Jadi itu sebagai gambaran tentang pencemaran lingkungan ya, tentang pencemaran air dalam hal ini anak-anak ya. Nah, selanjutnya dari ulasan itu Bapak akan mengajak kalian dalam diskusi kelompok ya. Silakan anak-anak membentuk kelompok diskusinya sesuai dengan gaya belajar kalian ya. Kelompok yang kinestetik silakan masuk ke dalam kelompok kinestetik. Kelompok yang audio silakan masuk atau bergabung ke kelompok audionya. Yang visual silakan bergabung dengan kelompok visualnya. Dan sekaligus Bapak akan bagikan LKPD-nya anak-anak ya. Yang kelompok visual mana? Kelompok visual. Kelompok kinestetik. Ya, Ika ya. Kelompok audio. Ya, audionya. Ya, ada 2 kelompok kinestetik ya. Sini kinestetik juga ya. Ya, berarti visual. Yang di bulan ya. Kinestetiknya ya. Nah, baik, silakan anak-anak duduk dengan rapi di masing-masing kelompok. Anak-anak langsung saja anak-anak ya bekerja. Dan Bapak sampaikan ya, cermati baik-baik petunjuk LKPD yang Bapak bagikan ya. Cermati dengan baik-baik agar nanti kalian dapat bekerja dengan baik ya. Silakan mulai diskusi anak-anak ya. Dan kaitkanlah diskusi ini dengan permasalahan yang sudah Bapak tayangkan tadi di orientasi masalah tentang pencemaran air laut ya. Itu. Nanti setelah kalian mendapatkan data-data untuk didiskusikan dan dianalisis di masing-masing kelompok ya, Bapak minta ada perwakilan kelompok yang mempresentasikan hasil diskusinya. Ya, Bapak silakan anak-anak mulai bekerja. Jika ada hal-hal yang mungkin di antara kelompok ini kurang dipahami, anak-anak bisa bertanya ya. Mohon ketua kelompok bisa mengkondisikan kelompoknya agar anggota kelompoknya benar-benar semua bekerja dengan baik ya.
Mohon diperhatikan ya, jika sudah mendiskusikan permasalahan di masing-masing kelompok, anak-anak bisa siap-siap untuk mempresentasikan ya hasil diskusinya. Untuk itu Bapak memberi kesempatan terlebih dahulu bagi kelompok kinestetik ya. Mungkin Bapak persilakan langsung untuk mempresentasikan. Ya, silakan. Biar semangat temannya. Kasih aplaus dulu buat kelompok kinestetik. Baik, terima kasih atas waktunya. Panganjali. Om Swastiastu. Swastiastu. Halo sahabat belajar di Spenba. Halo. Nah, jadi di sini perkenalkan nama saya Nikade Ika Parinta Dewi. Saya nomor absen 13 dan ini teman saya. Perkenalkan, nama saya Niputu Yustika Leoni, saya nomor absen 21, ini teman saya. Perkenalkan, nama saya Nen Gabriarini, saya nomor absen 16 dan ini teman saya. Perkenalkan, nama saya Putu Sukartriasa, saya absen 10, ini teman saya. Perkenalkan, nama saya Kedai Posa Takusuma, nomor absen 4. Nah, jadi di sini kami dari kelompok kinestetik akan menjawab menganalisis pengaruh pencemaran air terhadap kehidupan ekosistem di air. Nah, selain menjawab, kami juga akan melaksanakan percobaannya agar kalian juga akan menjadi lebih paham menganalisis pengaruh pencemaran air terhadap ekosistem. Nah, jadi sebelum itu saya akan membahas mengenai pencemaran. Jadi pencemaran adalah kondisi ketika komponen fisik dan biologis dari sistem bumi dan atmosfer terkontaminasi sehingga mengganggu keseimbangan ekosistem lingkungan. Nah, jika pencemaran air adalah perubahan sistem air yang seperti air di danau, di laut atau di sungai berubah secara fisik yang dapat kita lihat seperti berubah warna. Nah, untuk itu, untuk membuktikannya sekarang kita akan melaksanakan percobaannya. Silakan. Nah, jadi di sini saya telah menyiapkan alat dan bahannya. Untuk alatnya di sini saya telah menyiapkan 3 buah gelas yang sudah berisi air dengan volume 600 ml. Jadi di sini juga saya telah menyiapkan sendok kecil, silakan diangkat. Dan adanya juga 3 buah ekor ikan. Bisa dikeluarkan itu ikannya. Dan juga ada deterjen. Dan sekarang kita akan melaksanakan percobaannya. Yang pertama, di sini kita memiliki 1 gelas air, silakan dikeluarkan, dengan volume 600 ml. Di sini air ini kita tidak akan memberikannya perlakuan. Di sini juga kita sudah memberinya label. Memberinya label huruf A. Dan untuk gelas yang kedua kita beri label B, dan gelas ketiga kita beri label huruf C. Nah, jadi di sini kita akan melakukan percobaan. Untuk yang pertama di sini airnya kita tidak akan memberikannya perlakuan. Untuk yang di gelas plastik B kita akan memberikannya perlakuan, yaitu memberikan 1 sendok deterjen. Silakan.
di gelas B. Lalu kita aduk merata. Mungkin kita akan menambahkannya lagi setengah. Aduk merata sehingga benar-benar larut dan tercampurkan. Nah, jadi setelah kita aduk merata, di gelas C kita akan memberikannya perlakuan juga, yaitu dengan memberikannya 2 sendok deterjen. Nah, sekarang kita akan menambahkannya 1 sendok lagi. Nah, baik, karena sudah, kita akan memasukkan 1 ekor ikan hias ke gelas plastik berlebar huruf H. Lalu kita akan memasukkan 1 ekor ikan hias ke gelas plastik dengan huruf B. Pelan-pelan ambilnya. Setelah sudah, kita juga akan memasukkan 1 ekor ikan hias ke gelas berhuruf C. Pelan-pelan ya. Nah, setelah sudah, di sini kita akan melakukan pengamatan di masing-masing gelas plastik yang telah berisi 1 ekor ikan hias. Nah, seperti yang kalian lihat, pada gelas A, bisa ditolong diangkat. Di gelas plastik nomor A, di sini kalian lihat ikan hias ini tidak diberikan perlakuan. Jadi untuk yang nomor B, bisa diangkat. Di sini kalian telah lihat tadi kita telah memberikannya perlakuan, yaitu menambahkan 1,5 sendok deterjen. Untuk yang gelas C, kalian juga telah melihat kita telah menambahkan 2 sendok deterjen. Nah, jadi di sini kita akan mengamatinya bersama-sama. Setelah itu, kami akan membuat tabel hasil pengamatan mengenai percobaan yang telah kami lakukan ini, mengenai apa yang dimaksud dengan pencemaran air. Nah, jadi di sini setelah kita amati, kita akan mengoreksinya bersama-sama. Silakan untuk gelas A-nya bisa diangkat. Nah, jadi di sini pada gelas plastik berhuruf A, ini kita tidak memberikannya perlakuan. Tidak memberinya perlakuan dengan menuangkannya deterjen. Jadi di sini setelah kita amati, akibatnya ikan itu masih bisa beraktivitas layaknya dia berada di ekosistemnya sendiri. Kalian bisa lihat dia masih hidup dan juga bisa beraktivitas seperti biasanya. Itu mengakibatkan airnya ini tuh masih jernih dan bersih dan tidak diberikan perlakuan apa-apa maupun secara itu kimia. Untuk yang di gelas B, nah, jadi di sini di gelas B tadi kita sudah memberikannya perlakuan, yaitu memberinya 1,5 sendok deterjen. Jadi seperti yang kalian lihat, pergerakan ikannya sudah mulai melambat. Itu karena mungkin dia itu tidak bisa menyesuaikan dirinya pada air tersebut, karena tadi kita sudah memberikannya perlakuan.
Untuk gelas C, yaitu gelas terakhir. Nah, kalian juga melihatnya tadi kita itu telah memberikannya perlakuan, yaitu memberinya 2 sendok deterjen. Nah, seperti yang kalian lihat, sebab diberikan perlakuan seperti itu, pergerakan ikannya mulai sangat sekali melambat dan terlihat seperti tidak bergerak. Itu karena apa? Karena zat kimia yang terdapat pada deterjen itu telah merusak organ pernapasan pada ikan tersebut. Nah, jadi di sini setelah melakukan percobaan, kita akan menjawab tabel hasil pengamatan yang telah kelompok saya buat. Jadi untuk ikan pada gelas A, jenis perlakuannya adalah tidak diberi deterjen. Jadi karena tidak diberikan perlakuan, ikan itu tetap hidup dan bisa bernapas dengan normal. Untuk yang di B itu terlihat ikannya pergerakannya mulai melambat. Dan sepertinya karena telah diberikan perlakuan tadi, dia mungkin agak kesulitan sedikit untuk bernafas. Jadi untuk yang terakhir di gelas C itu terlihat ikannya sudah benar-benar tidak dapat bisa bergerak. Jadi di sini terlihat mungkin zat kimia yang ada pada deterjennya itu telah merusak organ pernapasannya. Nah, jadi di sini kami akan menjawab mengenai observasi eksperimen yang telah kami lakukan. Untuk yang pertama, apa penyebab terjadinya peristiwa pada artikel tersebut? Artikel itu adalah artikel pencemaran air yang telah ditayangkan oleh Pak Guru tadi. Jadi penyebabnya adalah berasal dari manusia yang tidak bertanggung jawab atau penceroboh dalam menjalankan tugasnya untuk menjaga ekosistem agar tetap terjaga. Jika manusia itu lalai dalam menjaganya, itu akan mengakibatkan dampak besar. Selain itu, contohnya adalah industri dan juga pertanian. Dan dapat kita lihat secara fisik atau dilihat jika air sungai, danau maupun laut itu sudah tercemar, mungkin kita akan kekurangan sedikit air bersih dan juga ekosistem laut tersebut mungkin akan mati dan juga punah. Dampak apa yang terjadi akibat peristiwa pada pencemaran air tersebut? Yang pertama, penurunan kualitas lingkungan. Nah, seperti yang ada pada tayangan tadi, seperti penurunan kualitas pada kebersihan air tersebut. Yang kedua ada gangguan kesehatan. Nah, inilah contohnya seperti gangguan pada organ pernapasan, salah satunya contohnya hewan laut yaitu ikan. Yang ketiga, mengganggu keindahan wilayah. Yang keempat, mempercepat proses kerusakan pada ekosistem tersebut. Nah, jadi di sini adakah upaya yang sudah dilakukan untuk mengatasi peristiwa pada pencemaran air tersebut? Nah, jadi ini menurut saya itu ada, yaitu di lingkungan tersebut telah dijelaskan bahwa di sini kita itu patut melakukan upaya, yaitu adalah membersihkan lingkungan dan juga melaksanakan pemilahan sampah dan membuang sampah pada tempatnya sebagaimana mestinya. Misalnya, jika kita menyapu, itu kita tidak boleh membuangnya di sungai ataupun membuangnya di selokan. Itu karena apa? Karena jika sampai sampah-sampah itu menyumbat selokan tersebut, itu dapat menyebabkan bencana alam berupa banjir. Dan banjir itu yang menggenang seluruh desa atau pemukiman warga, itu mungkin dapat mengalirkan air-air yang keruh sehingga mengalirnya itu sampai bisa ke laut. Tuliskan upaya yang dapat kamu lakukan untuk mencegah dan mengatasi peristiwa di dalam pencemaran air. Jadi upaya yang telah kelompok saya diskusikan adalah yang pertama, tidak membuang sampah ke sungai atau selokan. Yang kedua, mengurangi penggunaan bahan kimia berbahaya. Yang ketiga adalah membersihkan selokan. Membersihkan selokan itu seperti kita itu membersihkannya dari sampah-sampah yang menyumbat selokan tersebut agar mencegahnya terjadinya banjir. Nah, jadi teman-teman, di sini usai dulu sudah presentasi dari kelompok kami mengenai upaya pencemaran air. Terima kasih, saya tutup dengan para mesanti.
Om Santi 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 Om Om. Santi Santi. Ya, kasih aplaus dulu buat kelompoknya Ika ya. Baik, Bapak sedikit mengoreksi ya. Apa yang sudah ditampilkan oleh kelompok Ika luar biasa anak-anak ya. Jadi kelompoknya Ika membahas tentang bagaimana dampak yang ditimbulkan dari pencemaran itu ya. Dengan menyajikan sebuah penyelidikan berupa ikan ya, diberi perlakuan di sini ya. Ada 3 gelas yang berisi air dan berisi ikan pula ya. Ada 2 gelas yang diberikan perlakuan, gelas B dan gelas C itu dikasih deterjen anak-anak ya. Itu simulasi yang diperagakan oleh ikannya. Bagaimana dampak dari pencemaran yang diakibatkan oleh deterjen ini anak-anak terhadap ekosistem yang ada di air. Dalam hal ini ikan anak-anak ya. Nah, sebelum Bapak lanjutkan, apakah ada di antara kalian ada permasalahan mungkin mau menanggapi tentang apa yang sudah dipresentasikan dari kelompok Ika? Bapak persilakan. Silakan. Ayo. Mungkin kelompok visual bisa berkaitan. Ayo, boleh kelompok audio. Ya, silakan Galuh. Baik, terima kasih atas waktunya. Perkenalkan nama saya Galuh Bagi. Di sini saya ingin bertanya kepada kelompok. Jadi, apakah kesimpulan yang kalian dapatkan setelah melakukan percobaan tadi? Ya. Terima kasih Galuh. Jadi di sini saya akan menjawabnya. Apa kesimpulan yang dapat kami ambil dari percobaan pencemaran air ini? Jadi kami setelah menonton apresiasi pencemaran air tadi dan juga melaksanakan percobaan, kami dapat menyimpulkan bahwa pencemaran air akan merusak keadaan yang mulanya baik menjadi tidak baik. Ketika terjadi pencemaran akan banyak yang terganggu, bukan hanya manusia namun hewan yang berada di ekosistem laut tersebut. Terima kasih. Ya. Aplaus dulu buat Galuh dan Ikanya ya. Kelompok yang lain silakan mau menanggapi atau bertanya. Kelompoknya Suta, visual silakan. Ya, Suta silakan. Baik, Justin nanti giliran dulu. Ya. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Nah, ini saya akan perkenalkan, nama saya Ibu Sita Wijayasuma. Nah, saya akan menanggapi atau menambahkan dari kelompoknya Ika tadi. Nah, awalnya tapi ini tidak dijelaskan oleh Ika, mungkin kelupaan. Nah, awalnya air tersebut kan misalnya ber-pH netral atau 7. Nah, sedangkan kalau air tersebut diberikan deterjen atau zat kimia, maka pH air tersebut akan naik menjadi di atas 8,5. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Ya, oke. Terima kasih, Suta. Jadi Bapak luruskan ya. Boleh ditanggapi apa yang disampaikan oleh Sutanya terlebih dahulu? Jadi di sini saya dari kelompok kinestetik akan menanggapi pendapat Suta yang tadi. Terima kasih karena telah berpendapat. Dan maaf kalau tadi saya itu lupa dalam menjelaskannya. Jadi terima kasih sekali karena telah menjelaskannya lebih lagi. Terima kasih Ya. Suta. Oke, baik itu anak-anak. Jadi Bapak tambahkan ya terkait dengan apa yang disampaikan oleh Suta. Memang benar anak-anak ya. Ketika air ini sebelum diberi perlakuan, mungkin kondisi airnya masih dalam standar pH yang normal ya. pH yang normal untuk air itu adalah kisaran 7 anak-anak ya. Nah, ketika setelah diberi perlakuan dengan menambahkan deterjen baik untuk gelas B dan C akan terjadi reaksi. Reaksinya salah satunya ada peningkatan pH pada air itu sendiri ya. pH-nya menjadi kemungkinan pH-nya akan naik dari 7 menjadi 8 atau lebih tinggi lagi. Nah, reaksi itulah yang akan menyebabkan ikan yang ada di gelas B dan gelas C akan berdampak pada aktivitasnya ya. Seperti contoh di gelas B anak-anak ya, ketika
di gelas B dimasukkan deterjen 1,5 sendok, lalu setelah larut deterjennya, kemudian dimasukkan ikan, yang ditunjukkan pada gelas B adalah ikan akan begitu bergerak cepat terlebih dahulu. Bergerak cepat. Seolah-olah ikan menunjukkan ada kondisi yang baru di habitatnya ya. Dari kondisi semula ya. Nah, kondisi yang baru ini adalah karena ada penambahan deterjen pada gelas B yang menyebabkan ikan itu secara fisik dia sebenarnya stres ya, stres dengan habitat yang baru. Karena ada habitat, ada kondisi air yang berbeda dengan habitat aslinya ya. Artinya airnya sudah tidak normal ya, ada pencemaran. Pencemaran dalam hal ini adalah penambahan deterjen itu anak-anak ya, di gelas B maupun di gelas C anak-anak. Nah, karena reaksinya begitu cepat bergerak, namun lambat laun, akhirnya menjadi aktivitas yang dilakukan ikan itu makin lambat pergerakannya. Makin lambat, makin lemas. Ya, karena kekurangan oksigen juga anak-anak ya. Oksigen yang ada di gelas B maupun gelas A itu sebagian terikat oleh molekul-molekul daripada deterjen anak-anak. Itu yang menyebabkan kondisi ikan lambat laun makin lemas ya. Makin lambat pergerakannya. Tuh ya, Bapak pertegas seperti itu tambahannya ya. Nah, itu akibat dampak dari pencemaran anak-anak yang kalian sudah lakukan melalui penyelidikan ini. Oke, ya. Silakan. Ada kelompok lain yang mau menambahkan? Sebelum Bapak lanjutkan? Ya, Justin, ya. Justin. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Di sini saya akan bertanya, apa itu pencemaran air dan apa saja contoh-contoh pencemaran air selain ikan yang kita makan kimia tersebut? Oke, ya. Jadi apa itu pencemaran air katanya? Ya, silakan kelompok. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Terima kasih Justin karena telah bertanya. Jadi di sini saya akan menjawabnya. Pencemaran air adalah perubahan keadaan di suatu tempat penampungan air seperti danau, sungai, laut, pantai. Nah, jadi di sini perubahan keadaannya itu seperti dapat kita lihat secara fisik, yaitu seperti adanya perubahan airnya, seperti berwarna coklat atau sedikit lebih keruh daripada air jernih lainnya. Untuk contoh-contoh pencemaran air adalah ada pencemaran mikroorganisme, pencemaran organik nutrisi tanaman, dan juga ada pencemaran bahan kimia anorganik dan ada pencemaran bahan kimia organik. Apakah bisa diterima? Terima kasih. Oke, ya baik. Nah, Bapak tambahkan sedikit anak-anak terkait dengan apa yang ditanyakan Justin ya tadi mengenai apa itu pencemaran anak-anak ya. Jadi pencemaran itu jelas anak-anak ya, keadaan di mana ya dalam hal ini lingkungan baik itu air ya, tanah maupun udara yang tidak dalam keadaan normal ya. Karena adanya zat ya, baik berupa logam ya, zat berbahaya ya, berupa logam, limbah ya, maupun zat-zat kimia lainnya masuk ke dalam air itu sendiri, udara maupun tanah ya, yang mengakibatkan kondisi daripada air, tanah maupun udara tidak dalam keadaan normal ya, itu. Nah, berkaitan dengan pencemaran anak-anak ya, perlu diketahui yang paling terpenting di sini adalah bagaimana upaya penanggulangannya ya. Bagaimana upaya penanggulangannya ya. Ada empat yang paling penting yang anak-anak ketahui. Yang pertama ada yang dikenal dengan istilah recycle ya. Recycle, tahu? Recycle. Jadi mengolah sumber pencemaran itu. Yang mana bisa diolah sumber pencemaran itu? Sampah. Sampah yang mana? Sampah dedaunan misalnya, ya, yang jadi sumber
pencemaran, dedaunan, pepohonan itu kita olah jadikan hal yang bermanfaat, yaitu jadikan pupuk apa? Kompos. Ya, kita jadikan pupuk kompos itu sampah-sampah yang dari dedaunan itu dengan cara sistemnya recycle ya, mengolah, jadikan pupuk itu ya. Yang kedua dengan cara dikenal dengan istilah apa? Reuse ya, reuse. Jadi reuse itu artinya anak-anak kalian menggunakan kembali ya bahan yang bisa digunakan. Sampah dari sampah itu ya, misalnya anak-anak beli air isi ulang ya, air isi ulang, air kemasan di kantin ya. Kalian setelah kalian minum airnya, botolnya itu jangan dibuang ya. Karena botolnya secara fisik sebenarnya masih bagus ya, masih bisa digunakan, masih bisa diisi kembali. Ya itu kalian manfaatkan. Jadi itu caranya adalah menggunakan kembali ya bahan atau benda yang sebelumnya kalian gunakan. Karena kondisi secara fisik bendanya masih bagus ya. Itu reuse. Jadi yang ketiga itu dengan cara reduce ya, reduce ya. Reduce itu artinya mengurangi. Mengurangi ya bahan-bahan yang menimbulkan pencemaran. Caranya gimana mengurangi? Kalau misalnya kalian ke pasar ya, berbelanja dengan orang tuanya ya, usahakan kalian sudah siap-siap membawa tas dari rumah. Ya, dengan harapan kalian tidak serta-merta membeli benda atau membeli barang di pasar itu semua mendapatkan tas atau kantong plastik. Tetapi kamu sudah siap dari rumah membawa kantong dari bahan kain ya atau dari anyaman. Itu yang tepat ya. Kita mengurangi pemakaian daripada kantong plastik yang pada akhirnya nanti akan menambah sampah plastik itu. Jadi itu anak-anak ya mengurangi. Yang paling terakhir caranya adalah pencegahannya adalah apa? Repair. Repair itu artinya kita apa? Menjaga. Menjaga lingkungan anak-anak. Itu yang paling terakhir ya. Yang paling urgent ya. Jadi kita menjaga lingkungan kita, lingkungan tempat kalian ya, baik lingkungan sekolah, anak-anak di sini ya, menjaga dari bahaya pencemaran lingkungan. Yaitu anak-anak wajib hukumnya ya, bagaimana memilah sampah itu anak-anak ya. Jadi anak-anak belanja ke kantin itu usahakan ya setelah kalian mengkonsumsi makanan, terutama makanan yang dikemas dengan bahan-bahan yang sulit terurai ya di lingkungan atau di tanah ya, yang terbuat dari plastik. Itu ya makanan yang dikemas dari plastik itu agar dapat dipilah dengan baik ya. Nah, di sekolah kita ini di SMP Negeri 2 Bangli, kalian sudah tahu anak-anak kita ya sudah memiliki yang namanya bank sampah ya, tempat pengolahan sampah yang baik ya, agar itu salah satu cara untuk menekan sumber dari pencemaran lingkungan. Dalam hal ini sampah plastik itu ya. Nah, itu anak-anak ya, itu yang paling penting. Ada 4 hal ya yang anak-anak harus ingatkan dalam upaya mencegah pencemaran lingkungan ya. Itu. Oke, ada lagi tambahan anak-anak dari kalian? Silakan. Ada yang mau berpendapat? Baik. Mungkin sudah waktu anak-anak. Jadi sebelum Bapak akhiri kegiatan pembelajaran hari ini, anak-anak silakan simpulkan terlebih dahulu apa yang bisa anak-anak dapatkan dari kesimpulan yang anak-anak dapatkan dari pertemuan ini. Ayo, siapa bisa menyimpulkan? Silakan Suta terlebih dahulu. Om Swastiastu. Nah, saya akan menyimpulkan mengenai pembelajaran hari ini. Nah, kesimpulan saya adalah kita menjadi lebih mengenali pencemaran air. Contohnya kita tahu ciri-ciri air yang tercemar. Menurut ilmu fisika,
Baik, tepuk tangan dulu buat Sutanya. Terima kasih. Ya, luar biasa. Ada yang mau menambahkan? Ya, silakan. Baik, di sini saya akan menambahkan kesimpulan dari kita. Jadi, di sini pembelajaran yang diberikan oleh Pak Komang Suganda memang sangat membantu dan sangat bermanfaat bagi kita semua karena kita bisa mengenali mana air yang tercemar dan mana yang tidak tercemar. Dan juga kita mendapat ilmu tentang bagaimana cara mengatasi pencemaran air tersebut dan bagaimana cara mencegahnya dengan tidak membuang sampah sembarangan. Ingat, bumi adalah rumah kita. Jadi mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Ya. Bagus, luar biasa buat Galuh ya. Nah, baik anak-anak, jadi itu kesimpulan dari kalian anak-anak. Jadi bahwa yang terpenting di sini adalah bagaimana ya kita semua anak-anak sekalian ya sebagai generasi penerus nantinya ya, generasi yang akan menjaga bumi ini selanjutnya ya, karena usia dari bumi ini sudah cukup tua anak-anak. Nah, untuk itu kalian sebagai generasi muda mempunyai tanggung jawab besar anak-anak ya untuk menjaga alam yang ada di bumi ini ya. Caranya yaitu tadi yang sudah Bapak jelaskan ya. Anak-anak wajib ya peduli terhadap lingkungannya ya, peduli terhadap tempat tinggalnya. Ya, dari tempat tinggal dulu, dari hal yang terkecil ya, baru ke lingkungan sekitar ya, lingkungan masyarakat ya. Mari kita gemakan bagaimana cara menjaga, bertanggung jawab terhadap lingkungan demi ya keberlangsungan alam dan makhluk hidup yang ada di bumi ini. Itu anak-anak ya. Itu. Sikap gotong royong ya, sikap gotong royong ya, rasa memiliki ya. Itu perlu kalian tumbuhkan dalam menjaga lingkungan sekitar. Itu anak-anak ya. Nah, itu demikian dari Bapak. Namun sebelum Bapak akhiri, silakan anak-anak untuk kelompok IK-nya kembali boleh ke tempat ya. Silakan duduk. Ngaturang pramusanti. Om Santi Om. Ya. Silakan duduk ya. Baik anak-anak, jadi demikian pertemuan hari ini ya. Sebelum kita akhiri pertemuan hari ini ya, Bapak ingatkan ya untuk pertemuan berikutnya ya, itu masih terkait dengan pencemaran lingkungan, yaitu mengenai pencemaran tanah ya. Dan akhir kata Bapak akhiri pertemuan ini dengan melakukan kegiatan evaluasi akhir dari materi ini melalui kegiatan post-test. Untuk itu silakan terlebih dahulu kerjakan post-testnya. Bapak akan bagikan linknya. Ya silakan langsung saja anak-anak bekerja. Dan ingat nanti kalau sudah selesai langsung dikirim ya.
Baik, jika sudah silakan langsung dikirim ya. Oke, ya. Sebelum Bapak akhiri, untuk tetap kalian termotivasi di akhir pertemuan ini, Bapak gemakan dengan sebuah yel. Siapa kita? Saya siswa, saya datang, saya belajar, saya bisa. Ya, tepuk tangannya dulu buat kita semua. Ya, Bapak akhiri pertemuan hari ini dengan mengucapkan Paramo Santi. Om Santi 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 Om. Tepuk tangan dulu.